Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ratapan Istri yang Tak Dihargai. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Jadi kamu hari ini mau liburan bersama keluarga kamu, Mas Indra? Tanya Rima. Iya, aku ingin liburan dengan mereka. Kenapa? Jawabku. Apa adanya memang seperti itu, dan tidak ada yang ditutup-tutupi juga. Hanya saja aku baru mengatakan sekarang dengan Rima kalau aku liburan dengan keluarga aku. Terus aku bagaimana, Mas? Kamu mau meninggalkan aku sendiri begitu? Tanya Rima lagi. Kamu tidak menghargai aku, Mas. Aku ini istri kamu loh. Bahkan kamu baru mengatakan hari ini loh. Dan saat ini ingin pergi, itu pun kalau aku tidak bertanya. Kamu akan pergi begitu saja. Rima, cukup. Jangan dibuat rumit. Dan juga karena hal ini menjadi masalah. Terus kenapa baru mengatakannya sekarang? Kamu anggap aku sebagai istri kamu gak sih? Aku pun menghembuskan nafas dan menatap Rima. Aku hari ini memang ada liburan dengan keluarga aku, tapi kamu tidak ikut. Kamu di rumah saja, paham? Mas, Rima, tolong mengerti. Coba kamu paham. Kalau keluarga aku tidak ada yang suka dengan kamu, jadi kalau kamu ikut denganku, maka akan terjadi masalah. Ya, aku menikah dengan Rima memang tidak dapat restu dari keluarga aku, terutama ibu. Beberapa kali aku pernah ajak Rima pergi ke acara keluarga, namun hasilnya malah ada pertengkaran. Acara tidak berjalan dengan lancar, dan hubungan Rima dengan keluargaku malah semakin tidak baik. Makanya dari itu, aku tidak mengatakan apa-apa dengan Rima kalau aku ingin pergi liburan, karena memang tidak ingin dia ikut dan terjadi masalah. Kalau kata ibu, Rima yang selalu mencari masalah, makanya ibu juga tidak ingin kalau Rima ikut liburan. Aku harap Rima paham dan jangan banyak mengeluh. Lagian liburan hanya seminggu, tidak memakan waktu lama juga. Satu lagi, sebenarnya liburan ini sebagai ganti karena sebulan yang lalu, kata ibu, Rima mengacaukan acara arisan ibu dan teman-temannya. Jadi seperti ini kamu, Mas. Aku merasa tidak dianggap sebagai seorang istri. Rima, ayolah. Lagian kalau kamu ikut, kamu itu selalu mencari masalah dengan ibu. Aku tidak pernah mencari masalah dengan ibu kamu, Mas. Malahan ibu kamu yang selalu mencari masalah denganku. Kenapa sih, Mas? Kamu tidak bisa percaya denganku sedikit saja? Ya, kalau untuk sekarang aku lebih percaya dengan ibu, karena adalah ibuku orang yang sudah merawatku selama ini. Cukup, Rima. Aku tidak mau berdebat dengan kamu, dan aku harap kamu mengerti akan hal ini. Aku juga tidak mau ada masalah. Jadi kamu anggap aku pembawa masalah? Ya bukan seperti itu. Kenapa susah sekali untuk Rima mengerti? Oke, gak apa-apa kok, Mas, kamu pergi aja. Aku sama sekali tidak masalah. Aku paham bagaimana posisi aku. Sama sekali tidak ada artinya dan tidak dihargai. Rima, gak apa-apa, pergi aja. Aku akan baik-baik saja di sini. Aku pun menghembuskan nafas. Oke, aku pergi. Aku juga tidak mau berdebat dengan kamu. Karena aku mau pergi, kamu jaga diri baik-baik. Aku juga perginya hanya seminggu. Ya. Semoga kamu bahagia. Ya. Aku pun setelah itu pergi, karena memang ibu sudah menunggu. Dan kali ini aku menepati janji dengan ibu untuk pergi tanpa adanya Rima. Hingga waktu terus berlalu. Ya, seminggu telah berlalu. Liburan pun telah selesai dan sekarang aku menuju untuk pulang ke rumah. Aku juga tidak sabar untuk bertemu dengan Rima. Seminggu tidak bertemu membuatku rindu dengan dia. Walaupun aku sering marah kalau dia selalu tidak akur dengan ibu.
Namun aku tetap cinta dengan Rima. Hal itu yang selalu membuatku bertahan walaupun ibu tidak pernah merestui. Selama liburan kita memang jarang berkomunikasi, namun aku harap dia mengerti akan hal itu. Seminggu ini aku benar-benar menikmati liburan, melepaskan penat dari pekerjaan yang selama ini menumpuk. Sekarang aku sudah sampai di rumah dan baru saja keluar dari taksi. Aku pun langsung bergegas melangkahkan kaki di rumah untuk bertemu dengan Rima. Aku juga banyak membelikan dia oleh-oleh. Pasti dia akan sangat bahagia saat kalau aku pulang membawakan oleh-oleh. Sayang, aku pulang. Aku mulai memasuki rumah dan langsung menghampiri Rima yang berada di ruang tamu. Sayang, ucapku dan merangkuli Rima seraya duduk di sampingnya. Aku rindu dengan kamu. Aku juga mencium pipinya. Namun Rima hanya diam dan hanya menatapku. Kok diam aja sih? Memangnya kamu tidak rindu denganku? Bagaimana liburannya? Rima malah balik bertanya. Liburannya lancar dan membahagiakan. Kenapa? Lancar ya? Oh iya, lupa aku tuh. Kan tidak ada aku ya. Makanya lancar karena tidak ada seorang pengganggu. Maksud kamu? Ya, aku tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Rima. Ya kan kamu sendiri yang bilang kalau aku ini hanya pengganggu. Liburan tidak akan lancar kalau ada aku. Makanya kamu tidak ajak aku. Kenapa hal itu diungkit lagi sih? Lagian sekarang aku sudah pulang seperti ini. Aku bukannya mengungkit. Aku hanya menjelaskan memang benar seperti itu kan. Kalau tidak ada aku, acara kamu dan keluarga kamu lancar. Karena aku ini hanya pengacau di keluarga kamu. Rima, tidak masalah kok. Aku baik-baik saja. Buktinya aku masih bisa menunggu kamu pulang di rumah. Oke, kita lupakan hal itu. Aku bawa oleh-oleh untuk kamu. Oleh-olehnya banyak, pasti kamu suka kan? Namun Rima malah menggeleng. Aku tidak butuh oleh-oleh kamu, Mas. Aku juga tidak butuh kamu ajak untuk ikut ke acara keluarga kamu. Aku hanya minta satu dengan kamu. Hargai aku sebagai seorang istri. Setidaknya bilang ke aku bukan malah seperti ini. Kamu marah? Lebih tepatnya aku kecewa dengan kamu. Rima malah bangkit dari duduknya. Beberapa kali aku memanggil pun dia tidak mau. Kalau seperti ini, itu artinya apakah Rima benar-benar marah denganku? Rima, tunggu. Aku juga bangkit dari duduk dan langsung mengejar Rima. Aku harus bicara dengan dia dan harus segera menyelesaikan masalah ini. Ya, karena aku baru saja pulang dari liburan dan aku rindu dengan Rima. Masa dia seperti ini sih? Rima, aku mau bicara dengan kamu, ucapku. Iya. Rima pergi ke kamar dan aku ikut menyusulnya ke kamar. Lagi-lagi aku harus bicara dengannya. Dan setidaknya jangan membahas ini lagi. Aku selalu pusing kalau bicara masalah ini. Karena Rima dan ibu itu sama sekali tidak ada akurnya. Aku mohon kamu jangan seperti itu. Terus, kamu maunya aku seperti apa, Mas? Aku dari dulu sudah mengalah loh dengan ibu kamu. Tapi tetap saja disalahkan. Maunya apa sih? Rima, cukup. Jangan bahas tentang hal itu. Dan jangan diungkit-ungkit tentang ibu. Ya. Kalau Rima menjelaskan ibu tentang kejelekannya, aku juga tidak suka. Oh iya, aku lupa. Kalau ibu kamu itu selalu benar di mata kamu. Rima, aku lelah, Mas. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku dulu. Aku mau menenangkan pikiran agar tetap waras. Rima, aku baru pulang ke rumah loh. Terus aku bawa banyak oleh-oleh untuk kamu. Apa kamu tidak bahagia akan hal itu? Atau setidaknya kamu hargai oleh-oleh yang aku bawakan untuk kamu? Rima malah tersenyum. Terima kasih atas oleh-olehnya, Mas. Terima kasih. Karena kamu masih ingat dengan aku. Aku sangat menghargai pemberian kamu. Tapi aku sekarang lagi lelah. Aku mau istirahat, mau menenangkan pikiran ini. Tolong kamu paham. Kamu masih marah denganku karena saat pergi liburan kamu tidak diajak begitu? Kamu salah, Mas. Aku juga tidak mau ikut kalian liburan. Untuk apa? Ikut kalau selalu disalahkan. Aku sama sekali tidak masalah kalau tidak ikut liburan. Tapi satu hal yang membuatku kecewa, Mas.
Itu karena kamu. Karena kamu yang sama sekali tidak menghargai aku. Aku ini istri kamu. Tapi hal seperti itu kamu sama sekali tidak memberitahuku. Bahkan selama ini kamu juga tidak bisa percaya denganku. Karena di mata kamu, aku yang selalu salah. Rima. Ya, aku tidak suka saja saat Rima mengatakan hal itu. Apa mas? Salah lagi kan? Aku masa lalu salah di mata kamu. Sama sekali tidak ada yang benar. Aku kecewa dengan kamu. Ayolah Rima, jangan bahas hal seperti ini. Oke, aku minta maaf. Aku juga tidak mau membahas hal ini. Makanya dari itu aku mau istirahat agar tidak banyak masalah. Dan kamu istirahat juga. Kan capek itu habis liburan. Rima pun mulai merebahkan tubuhnya ke tempat tidur. Dan sama sekali tidak memperdulikanku yang sedari tadi melihat ke arahnya. Malam harinya pun sama. Walaupun masih melayani semua kebutuhanku, tapi tentunya ada hal yang berbeda dari Rima. Dia terlihat sedikit berubah dan tidak seperti biasanya. Ya aku tahu mungkin dia masih marah karena merasa tidak dihargai. Aku pun tidak mau memperpanjang masalah itu, karena pasti tidak ada habisnya. Rima selalu mengatakan juga kalau apa yang dikatakan ibu tentangnya itu sama sekali tidak benar. Namun untuk sekarang aku masih percaya dengan ibu. Makanya dari itu aku ingin Rima menjadi menantu yang ibu inginkan. Sebenarnya sama sekali tidak sulit jika Rima mau menjadi menantu yang ibu suka. Namun di sini Rima yang selalu berontak dan selalu melawan. Makanya dari itu ibu selalu tidak suka dengan dia. Aku juga bingung. Kapan istri dan ibuku bisa akur ya? Ponsel ini berdering dan membuyarkan segala lamunan ini. Aku pun segera mengambil ponsel dan ternyata nama ini yang ada di layar ponsel ini. Ya aku pun menerima telepon dari ibu. Indra, suara ibu mulai terdengar. Iya bu, kenapa? Apa besok malam kamu sibuk? Tanya ibu. Tidak bu, ada apa? Kamu makan malam di sini ya? Ada hal yang ingin ibu bicarakan? Aku pun mengangguk. Oke, tapi aku ajak Rima ya bu. Ya siapa tahu saja bisa memperbaiki hubungan Rima dan ibu yang tidak baik ini. Untuk apa kamu ajak perempuan itu? Apa kamu lupa kalau istri kamu itu selalu membawa masalah? Bu, tapi kali ini aku janji bu, kalau Rima tidak akan mencari masalah, aku sendiri yang akan memastikannya. Aku hanya ingin Rima dan ibu itu akur. Oke, ajak saja dia. Tapi kalau dia mencari masalah lagi, ibu tidak mau lagi bertemu dengannya. Atau kalau tidak, kamu ceraikan aja dia. Karena ibu muak punya menantu seperti dia. Bu, jangan seperti itulah. Aku janji kalau Rima tidak akan macam-macam. Oke, terserah kamu aja. Intinya istri kamu jangan mencari masalah. Iya bu. Telepon pun terputus dan aku pun tersenyum. Ya semoga dengan cara ini Rima dan ibu bisa akur. Aku pun berbalik dan kaget saat Rima sudah ada di sini. Lagi-lagi aku tersenyum seraya mendekatinya. Rima, panggilku. Kenapa? Besok kita makan malam di rumah ibu ya? Ajakku. Kita? Iya kita makan malam di rumah ibu. Ibu yang meminta kita ke sana. Ibu kamu yang meminta apa kamu yang memohon? Mas Indra. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu yang memohon agar aku diajak ke sana. Padahal ibu kamu sendiri mungkin ilfil aku ada di sana. Ayolah Rima, tidak penting siapa yang mengajak, intinya kita ke sana nanti. Kamu saja aku, tapi tidak. Aku di rumah saja, Rima. Iya, aku takut kalau terjadi masalah lagi. Nanti ujung-ujungnya aku yang disalahkan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak aku lakukan. Dan kamu mas, kamu juga ikut-ikutan menyalahkan aku. Padahal kamu tidak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi daripada aku selalu salah, lebih baik aku tidak ikut. Capek kalau disalahkan terus, bikin sakit hati. Tapi Rima, tidak ada tapi-tapian. Aku tetap tidak mau. Tolong jangan paksa aku. Aku menghembuskan nafas dengan kasar. Tidak biasanya Rima seperti ini. Biasanya dia selalu menurut apa kataku. Namun sekarang malah seperti ini. Kira-kira apa yang membuatnya berubah hingga seperti ini ya? Mana istri kamu Indra? Katanya kamu ingin mengajak dia ke sini, tapi kok malah tidak ada?
Tanya ibu ketika aku baru sampai di rumahnya. Ya, walaupun terus berlalu dan seperti yang dikatakan kemarin, kalau ibu memintaku untuk datang ke rumah, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Namun awalnya aku mengajak Rima untuk ke rumah ibu juga, tapi Rima malah tidak mau. Dia tetap kekeh dan tidak mau ikut ke sini. Gagal sudah rencana ini agar hubungan ibu dan Rima membaik. Tapi karena Rima tidak mau, gagal semuanya. Rima ada di rumah, Bu, jawabku. Di rumah? Katanya kamu ingin mengajak dia ke sini, tapi kamu malah tidak ada. Apa dia tidak mau diajak ke sini? Aku diam. Ya, Rima memang tidak mau diajak ke sini. Hal ini pasti semakin membuat ibu tidak suka dengan Rima. Rima lagi ada urusan, Bu. Aku pun terpaksa berbohong, karena bisa-bisa ibu akan semakin tidak suka kalau alasan Rima tidak ke sini karena dia juga tidak mau untuk bertemu dengan ibu. Urusan apa? So penting banget sih. Kamu jangan bohong deh dengan Ibu Indra. Istri kamu itu pasti tidak mau ke sini. Ya karena dia tidak mau bertemu dengan ibu. Bu, jangan pernah membela istri kamu, Indra. Dia itu sangat keterlaluan dan tidak tahu sopan santun. Rasanya ibu menyesal telah membiarkan kamu menikah dengan dia. Dia itu perempuan tidak baik dan tidak cocok dengan kamu. Cukup, Bu. Jangan seperti itu. Yang penting aku ada di sini. Tapi ibu tetap tidak suka. Kenapa kamu tidak ceraikan dia saja sih? Lebih baik kamu cari perempuan lain yang jauh lebih baik daripada dia, yang selevel dengan kita, bukan seperti dia. Bu, pokoknya ibu tidak suka dengan dia. Ibu tidak akan pernah mau menganggap dia sebagai menantunya ibu. Tidak boleh seperti itu, Bu. Walaupun bagaimanapun Rima itu tetap menantunya ibu loh. Aku menoleh saat mendengar suara itu. Ya, itu suara dari Halil, adikku. Dia pun mendekati aku dan ibu. Ya, sebenarnya aku kenal Rima itu dari Halil, karena Rima adalah pegawai di restorannya Halil. Aku jatuh cinta dengan Rima pada pandangan pertama. Aku mulai tertarik dengan Rima dan akhirnya nekat untuk menikahinya walaupun tanpa ada restu dari ibu. Kamu jangan membela perempuan itu, Halil. Ibu terlihat marah saat Halil bicara seperti itu. Bukan membela, Bu, tapi memang seperti itu kenyataannya. Rima itu istri dari Bang Indra, yang artinya menantu ibu. Halil menatap ke arahku. Kamu juga, Bang. Bukannya bela istri tapi malah diam saja. Rima itu istri kamu loh, Bang. Jangan diam saja. Jadi laki kok lembek banget. Diam kamu, Halil. Abang kamu itu baik, tidak seperti kamu yang pembangkang. Hanya saja abang kamu terpengaruh perempuan itu, sehingga menikahinya dan melawan ibu. Ya, dari awal aku sangat tahu bagaimana sikapnya Halil. Dia selalu berbeda pendapat dengan ibu, dan bahkan terang-terangan dia tidak mau tinggal dengan ibu. Dia lebih memilih untuk tinggal sendiri dari mulai kuliah. Sama saja bicara dari dulu tidak pernah didengar, seperti anak tiri yang diasingkan. Tapi sama sekali tidak masalah lah. Aku pergi dulu ya. Dan untuk Bang, Halil ingatkan, tetap bela istri, jangan bela orang lain, karena istri adalah tanggung jawab kamu. Mau kemana kamu? Tanya ibu kali ini saat melihat Halil yang hendak pergi. Cari hiburan, Bu. Bosan di sini. Jaga diri Bu baik-baik ya. Jangan suka terpengaruh dengan orang lain sampai dibutakan tidak bisa melihat yang baik dan yang tulus. Loh, maksud Halil apa bicara seperti itu ya? Memangnya ibu terpengaruh dengan siapa? Lihat adik kamu tuh. Ibu tidak ingin kamu sama seperti dia, membangkang dan suka melawan orang tua. Iya, Bu. Lebih baik kita masuk dan makan malam. Lebih bagus istri kamu tidak ada di sini, karena kalau dia ada akan mengacaukan semuanya. Ternyata makan malam kali ini bukan hanya ada aku, namun ada Elva juga yang ternyata diundang ibu untuk makan malam. Ya, Elva anak dari Tante Sarah, temannya ibu. Dari kecil aku sudah kenal dengan Elva. Sudah aku anggap seperti adik sendiri. Bagaimana rasa masakannya, Indra? Enak atau tidak? Tanya ibu. Enak kok, Bu. Kan masakan ibu selalu enak, jawabku. Tapi ini bukan masakan ibu, tapi masakannya Elva. Dia ini sudah cantik dan pintar masak juga. Pokoknya calon istri idaman banget sih.
Aku pun tersenyum mendengar hal itu. Iya bu. Tapi ngomong-ngomong, apa Elva sudah punya calon? Tanya aku kali ini. Belum mas, belum ada yang cocok, jawab Elva. Oh begitu. Ya semoga segera dapat jodoh ya. Iya mas. Andai kamu belum menikah dengan si Rima itu, ibu ingin deh kalian berdua menikah. Soalnya ibu sangat ingin Elva ini jadi menantu ibu. Bu, apaan sih bu? Kan aku sudah ada Rima. Kan kata ibu tadi andai. Ibu sangat ingin Elva menjadi menantu ibu. Karena ada Halil bu. Dia masih sendiri dan bisa dijodohkan dengan Elva. Terus Elva bisa jadi menantu ibu juga. Kayak tidak kenal dengan Halil saja kamu Indra. Di mana mau dijodohkan? Kerjanya setiap hari bikin kepala ibu pusing saja. Ya sudah kalau seperti itu bu. Walaupun Elva tidak jadi menantu ibu, tapi tetap bisa dekat dengan ibu. Kan dia anaknya teman ibu. Bisa dianggap anak sendiri. Ya. Hingga waktu terus berlalu dan makan malam pun telah selesai. Ibu pun memintaku untuk mengantarkan Elva pulang ke rumah. Terima kasih ya mas. Maaf loh, aku jadi merepotkan kamu. Sama sekali tidak masalah. Ya sekarang sudah sampai di depan rumahnya Elva. Elva pun tersenyum. Sekali lagi terima kasih mas. Apa mas Indra mau mampir dulu ke rumah? Tidak, saya langsung pulang aja. Ini juga sudah malam. Lain kali saja ya. Iya mas. Semoga kita bisa bertemu lagi ya mas. Saya merasa senang bisa dekat dengan mas Indra seperti ini. Ternyata apa kata Tante Sari benar, kalau mas Indra itu sangat baik. Iya, sampai ketemu nanti. Elva pun turun dari mobil dan aku pun setelah itu langsung pulang ke rumah. Rima, panggilku. Rima pun menghentikan langkahnya yang ingin keluar dari kamar. Rima berbalik dan menatapku. Kenapa lagi sih mas? Kalau mau membahas tentang ibu kamu atau membela ibu kamu lagi, lebih baik tidak perlu mas. Aku lelah. Dan ujung-ujungnya kamu juga pasti akan menyalahkan aku kan? Jadi lebih baik tidak usah. Apa-apaan sih? Aku tidak mau membahas hal itu. Terus mau membahas hal apa lagi? Aku pun menghembuskan nafas. Ya makin kesini hubunganku dengan Rima semakin tidak baik. Rima semakin berubah dan rasanya kita semakin jauh saja. Rima tidak lagi menurut dan mengatakan kalau aku selalu tidak menghargainya. Entahlah, aku juga tidak mengerti jalan pikirannya Rima. Padahal aku hanya tidak ingin ada masalah antara dia dan ibu. Di kantor seminggu lagi ada acara hari jadi kantor. Jadi aku ingin kamu datang ke sana. Datang untuk menemaniku sebagai seorang istri yang baik. Rima pun tersenyum. Jadi aku bukan istri yang baik menurut kamu mas? Rima, bukan seperti itu. Lagi-lagi Rima tersenyum. Gak apa-apa kok, aku paham. Sama sekali tidak masalah. Aku memang bukan istri yang baik. Ya kalau aku istri yang baik, mungkin ibu kamu sudah suka denganku. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Rima, aku akan datang. Terus apa yang harus aku lakukan? Apa harus diam saat disalahkan atau apa? Tolong jelaskan denganku. Tidak perlu macam-macam. Kamu hanya perlu ikut denganku. Oh ya, satu lagi. Kalau ibu bicara apapun, kamu cukup diam saja. Karena aku sudah pusing dengan semua ini. Jangan sampai acara ini gagal karena kamu dan ibu yang berdebat. Paham kan? Kalau sampai acaranya gagal, bisa dipastikan aku sangat malu. Iya, aku paham. Terus, apa ada lagi yang perlu dibicarakan? Aku pun menggeleng. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, aku mau ke dapur. Aku mau membuat sarapan. Permisi. Aku pun hanya bisa melihat saat Rima mulai menjauh. Ya, seperti inilah. Hubunganku dengan Rima tidak lagi baik. Tidak seperti dulu yang penuh dengan kebahagiaan. Rima menurutku sudah berubah. Tidak sama seperti dulu lagi. Namun tidak berselang lama terdengar dari luar seperti orang yang tengah berbicara. Aku pun bangkit dari duduk dan langsung keluar kamar. Ternyata ada Halil di sini. Ya, aku pun tidak tahu mau apa dia datang pagi-pagi seperti ini. Hei, Bang, sapa Halil. Aku pun mendekatinya yang tengah berbicara dengan Rima. Ada apa kamu kesini pagi-pagi? Tanya aku.
Ya tidak biasanya saja Halil kesini. Bahkan saat awal aku menikah dengan Rima, dia selalu menghindar. Bahkan aku sendiri tidak tahu dia berada di mana. Memangnya aku tidak boleh ada di sini, Bang? Aku adik kamu loh, Bang. Dia malah balik bertanya. Iya ya boleh. Hanya saja tidak seperti biasanya kamu kesini. Ada apa sebenarnya? Sama sekali tidak masalah kalau Halil kesini. Hanya saja tidak seperti biasanya. Apa jangan-jangan ada sesuatu ya? Gak ada apa-apa kok, Bang. Hanya ingin kesini. Hanya ingin ikut sarapan lebih tepatnya. Kayaknya aku kangen deh dengan masakannya Rima. Makanya aku kesini. Rima itu sekarang kakak ipar kamu. Jangan panggil dia seperti itu. Aku tahu kalau dulu Rima adalah pegawai di restorannya Halil. Namun sekarang Rima adalah istriku, kakak iparnya Halil. Ya deh, maafkan aku ya kakak ipar. Harap maklum, adik iparmu yang ganteng ini sering kilaf. Bahkan Rima tersenyum menanggapinya. Aneh, dengan Halil mudah saja dia tersenyum. Tapi denganku, akhir-akhir ini malah berubah. Ya gak apa-apa, ya udah aku ke dapur dulu. Aku akan bikin sarapan biar kamu dan Mas Indra bisa menikmatinya. Terima kasih ya kakak ipar, baik banget sih. Bangga punya kakak ipar seperti kamu. Rima lagi-lagi tersenyum dan setelah itu pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Setelah Rima pergi, aku kembali menatap Halil. Aku rasa bukan hanya ingin ikut sarapan dia kesini, namun ada hal yang lain yang membuat dia kesini. Aku yakin akan hal itu. Karena mana mungkin Halil kesini kalau tidak ada sesuatu yang hal penting. Kenapa sih, Bang? Kenapa menatap seperti itu? Kayak punya utang aja. Mau apa sebenarnya kamu kesini? Tanyaku lagi karena tidak bisa dipungkiri aku penasaran dengan semua ini. Apa ya? Wajah Halil memang terlihat santai, tapi aku yakin ada sesuatu yang ingin dia katakan. Jawab saja. Ada apa sebenarnya kamu kesini? Ternyata kamu peka juga ya, Bang. Maksud kamu? Aku bahkan mengurutkan kening. Aku masih tidak paham atas apa yang Halil katakan. Peka? Maksudnya? Iya, peka. Aku kira kamu tidak peka akan kedatangan aku ke sini. Kan selama ini kamu tidak pernah peka akan bagaimana perasaan istri kamu. Halil, aku merasa tidak suka saat dia bicara seperti itu. Loh, memang seperti itu kan, Bang? Tanpa kamu sadari kamu seperti itu. Ya sudahlah, terserah kamu aja mau bilang apa. Katakan sekarang. Ada apa kamu kesini? Aku hanya ingin mengatakan dengan kamu, Bang, untuk tidak terlalu percaya dengan apa yang ibu katakan, ucap Halil. Maksud kamu apa sih? Itu ibu kamu. Masa kamu tidak percaya dengan ibu kamu sendiri? Halil ini memang kadang suka aneh. Dia suka melawan dengan ibu. Ya aku tahu kok kalau itu ibu aku. Yang bilang orang lain siapa? Tapi ya, Bang, seperti ini saja. Kalau salah ya tetap salah. Tidak ada yang bisa dibenarkan, walaupun dia ibu kita. Aku semakin tidak paham dengan apa yang Halil katakan. Aku memang menghormati ibu, sangat hormat. Aku sayang dengan ibu. Maka karena aku sayang, aku ingin menyadarkan ibu agar tidak salah jalan, tidak terpengaruh dengan orang-orang yang sebenarnya tidak baik. Intinya apa? Aku tidak paham. Ibu sedang terpengaruh oleh orang lain. Jadi kamu tidak bisa percaya ucapan ibu 100%. Aku menggeleng. Aku tidak percaya apa yang dikatakan oleh Halil. Ya, terserah kamu mau percaya atau tidak, Bang. Satu lagi, sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Elva kalau kamu tidak ingin rumah tangga kamu hancur. Elva? Kenapa dia? Perasaan dia perempuan yang baik. Halil ini memang ada-ada saja. Baik, Pak, semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar ya. Ucapku seraya menjabat tangan dari Pak Bani. Beliau adalah klien hari ini. Iya Pak Indra, saya juga berharap seperti itu. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Kalau seperti itu saya pamit dulu. Ya Pak, hati-hati. Pak Bani pun pergi, aku pun bersiap untuk ikut pergi juga. Ya kebetulan meeting hari ini ada di salah satu restoran. Sekalian tadi kita makan siang bersama. Loh, Mas Indra? Aku yang hendak pergi dari restoran ini pun tidak jadi karena mendengar suara menyebutkan nama ini. Aku melihat ke arah orang yang menyebut nama ini.
Elva. Hei, Mas Indra. Iya, aku sama sekali tidak menyangka kalau ada Elva di sini. Namun ini ruang privasi. Tapi kenapa ada Elva? Elva pun menghampiriku. Sama sekali tidak menyangka bisa bertemu dengan Mas Indra di sini. Ya sama. Tapi kamu kok bisa ada di sini ya? Tanyaku karena dari tadi memang sangat penasaran. Oh iya Mas, ini restoran milik Papa dan aku yang mengelolanya. Makanya aku bisa ada di sini. Kalau kamu sendiri, kenapa bisa ada di sini? Aku mengangguk dan paham apa yang Elva katakan. Elva memang anak dari salah satu konglomerat yang ada di kota ini. Oh ini, tadi ada meeting dengan klien, makanya ada di sini. Tapi meetingnya sudah selesai kok. Sudah selesai ya Mas. Tapi apa Mas Indra setelah ini sibuk? Oh tidak. Memangnya ada apa? Elva pun tersenyum. Temani aku makan yuk Mas. Pengen aja ngobrol sama Mas Indra. Siapa tahu saja kita bisa bekerja sama. Kalau yang aku dengar cerita dari ibunya Mas Indra, katanya Mas Indra itu pekerja keras. Jadi aku penasaran, seperti apa sih Mas Indra itu? Boleh ya Mas, sebentar saja. Aku pun lagi-lagi mengangguk. Ya mungkin tidak ada salahnya juga untuk sebentar bicara dengan Elva. Lagian Elva ini baik kok, tidak seperti yang Halil katakan. Lagian aku juga bingung sih, kenapa bisa-bisanya Halil mengatakan hal itu. Aneh. Memang Halil itu sukanya berburuk sangka terhadap orang lain. Yang dari aku lihat, Elva memang sangat baik. Dia juga sangat cerdas. Pantas saja orang tuanya banyak mempercayakan bisnis dengan dia. Pantas saja ibu ingin menantu seperti Elva. Namun aku sudah punya Rima. Walaupun sekarang sikapnya telah berubah, aku tetap cinta dengan dia dan tidak akan berpaling darinya. Bahkan aku pernah sempat punya pikiran kalau Elva dijodohkan dengan Halil. Namun sepertinya tidak akan bisa sih, karena Halil sudah berburuk sangka terlebih dahulu dengan Elva. Bahkan sempat mengatakan kalau Elva itu bukan perempuan baik-baik. Waktu terus berlalu dan sudah cukup banyak bicara dengan Elva. Hingga kini aku pun harus kembali ke kantor lagi. Mas, terima kasih banyak ya sudah mau menemani aku bicara. Iya sama-sama Elva. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mas. Ya kalau seperti itu. Iya aku pamit dulu ya Elva. Iya Mas. Seperti yang aku katakan tadi, kalau aku ingin kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan. Namun tidak berselang lama saat aku berada di mobil, ponsel ini pun berdering dan nama ibu yang ada di layar ponsel ini. Aku pun menerima telepon dari ibu. Aku juga tidak tahu ada apa ibu menelponku. Iya Bu, ada apa? Tanyaku saat teleponnya terhubung. Indra, kamu di mana? Tanya ibu. Lagi ada di jalan Bu, lagi mau ke kantor. Tadi baru selesai meeting. Ada apa? Kamu bisa ke rumah sekarang? Ada hal yang ibu ingin katakan. Tapi Bu, aku harus ke kantor sekarang Indra. Ibu tidak mau tahu. Kamu harus ke rumah sekarang. Aku pun menghembuskan nafas. Iya Bu, aku akan ke sana. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa ibu memintaku untuk ke rumahnya segera? Kurang lebih 20 menit akhirnya aku sampai di rumah ibu. Aku pun langsung menghampiri ibu dan takut juga kalau ada apa-apa dengan ibu. Aku bergegas menghampiri ibu yang tengah duduk di ruang tamu. Bu, panggilku. Ibu pun menoleh namun ada yang beda dari ibu. Jidatnya memakai perban, bahkan di wajahnya pun terlihat seperti lebam. Bu, panggilku lagi. Dan kini aku pun langsung menghampiri ibu. Apa yang terjadi Bu? Kenapa bisa seperti ini? Ya aku bingung saja. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Kenapa ibu bisa seperti ini? Akhirnya kamu datang juga Indra. Apa kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Ya ibu, sebenarnya kenapa? Istri kamu yang melakukan ini semua terhadap ibu. Dia yang membuat kepala ibu berdarah. Dia juga yang membuat wajah ibu lebam seperti ini. Rima yang melakukan ini semua. Rima Bu? Apa iya dia yang melakukannya? Masa Rima yang melakukan ini semua? Hah? Aku tidak percaya kalau dia yang melakukan hal ini. Iya Indra, dia yang melakukan ini semua. Dia yang telah menyakiti ibu. Istri kamu itu tidak bisa dibiarkan. Kamu harus memberinya pelajaran. Tapi Bu, lagi-lagi aku masih tidak percaya kalau Rima yang melakukan itu semua.
Namun lukanya ibu itu menjadi bukti kalau Rima yang melakukannya. Ibu tidak mau tahu. Kalau perlu kamu harus menceraikan Rima, karena ibu tidak suka punya menantu seperti dia. Bu, kamu ceraikan dia sekarang. Atau kalau tidak, ibu yang akan pergi dari hidup kamu. Kamu pilih ibu atau perempuan itu, Indra? Maksudnya apa, Bu? Ayolah, Bu, jangan seperti ini, kita bisa bicarakan baik-baik. Namun ibu malah menggeleng. Tidak, Indra. Ibu tidak mau tahu kamu harus menceraikan Rima. Kamu pilih ibu atau dia. Bu, dia sudah melukai ibu. Perbuatannya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ibu membencinya, dan kamu harus segera menceraikannya. Astaga, harus bagaimana ini? Aku tidak bisa memilih antara ibu dengan Rima. Namun aku tidak mau membuat ibu marah juga dengan yang aku lakukan ini. Terserah kamu saja, Indra. Ibu hanya ingin kamu menceraikan dia, dan kamu cari perempuan lain saja. Ibu tidak sanggup lagi kalau kamu masih berhubungan dengan dia. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu semua. Oke. Aku akan tanya dulu dengan Rima, apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita lihat saja nanti siapa yang salah sebenarnya, istri kamu atau ibu. Oke, Bu. Tapi sekarang kondisi ibu baik-baik saja kan? Tanya aku. Ya, tidak bisa dipungkiri aku juga khawatir melihat kondisi ibu. Karena aku juga sangat menyayangi ibu, dan tidak mau kalau ibu kenapa-napa. Ibu baik-baik saja, tapi kamu harus menceraikan Rima. Luka ini bisa diobati, tapi luka hati ibu yang tidak bisa. Kalau kamu sayang dengan ibu, maka kamu ceraikan istri kamu itu. Iya, Bu. Kalau kondisi ibu baik-baik saja, aku pulang dulu ya, Bu. Setelah ini juga aku akan bicara dengan Rima. Bicara tentang semua ini. Apa yang dikatakan ibu seharusnya memang Rima tidak boleh seperti ini. Tapi setelah ini kamu harus janji dengan ibu, kalau kamu akan menceraikan Rima, jangan pernah sekali-kali kamu pertahankan perempuan itu. Iya, Bu. Setelah itu aku pun langsung pergi dari rumah ibu. Aku juga tidak sabar untuk sampai di rumah, karena aku ingin bicara dengan Rima tentang yang terjadi dengan ini semua. Padahal aku sangat berharap kalau Rima dan ibu itu berbaikan. Jangan seperti ini, yang sama sekali tidak pernah akur. Rima, panggilku. Ya, sekarang aku sudah ada di rumah. Sesampainya di rumah pun aku langsung bergegas masuk ke rumah untuk mencari Rima. Rima, panggilku lagi. Tidak berselang lama, Rima melangkahkan kaki mendekat ke arahku. Ada apa, Mas? Tanyanya. Aku menatap Rima yang sekarang sudah ada di depanku. Aku mau bicara dengan kamu. Rima juga menatapku. Mau bicara apa, Mas? Tentang ibu. Apakah tadi ibu kesini? Tanyaku kali ini. Rima pun mengangguk membenarkan apa yang aku tanyakan tadi. Jadi benar, ibu ada kesini. Jadi apakah yang dikatakan ibu itu benar? Kalau sampai benar, ini benar-benar keterlaluan. Apa yang Rima lakukan tidak bisa dibenarkan. Aku tidak akan tinggal diam kalau seperti ini. Sekarang aku mau tanya dengan kamu, tapi kamu harus jawab dengan jujur. Ibu tadi kesini, apa saja yang kamu lakukan terhadap ibu? Maksudnya, melakukan apa? Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Rima terlihat bingung dan bahkan sampai mengurutkan keningnya. Jawab yang jujur, Rima. Apa yang kamu lakukan terhadap ibuku? Karena aku juga tidak suka kalau dibohongi seperti ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Memangnya ibumu mengatakan aku melakukan apa, Mas? Kali ini Rima malah balik bertanya. Jangan berlagak so tidak tahu, Rima. Sekarang aku tanya, apa yang kamu lakukan terhadap ibuku? Iya, kalau memang benar Rima melakukan hal yang seperti ibu katakan, mungkin memang benar. Jika harus melepaskan Rima, karena aku tidak suka kalau dia tidak bisa menghargai ibuku. Bagaimana aku ingin mengatakan sesuatu, Mas, sedangkan aku tidak tahu apa yang terjadi. Rima, suara ini bahkan meninggi. Oke, aku akan katakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibuku. Wajah ibuku lebam dan jidatnya berdarah. Sekarang kamu jujur dengan aku, apa yang sebenarnya kamu lakukan sehingga ibuku bisa seperti ini. Kali ini aku hanya ingin Rima jujur karena aku akan semakin muak dengannya kalau berani berbohong. Kali ini Rima bahkan tersenyum. Jadi ibu kamu mengatakan hal seperti itu. Maksudnya dia mengatakan kalau aku yang melakukan itu semua. Benar begitu, Mas? Aku diam. Namun benar seperti itu. Ibu memang mengatakan hal itu. Di sini Rima sama sekali tidak merasa bersalah.
dia malah tersenyum mengetahui semua ini. Terus kamu percaya, Mas? Lagi-lagi aku diam. Oh, iya aku lupa. Kalau kamu kan akan selalu percaya dengan apa yang ibu kamu katakan. Jadi kalau aku membela diri pun dan mengatakan yang sebenarnya, kamu tetap tidak akan pernah percaya denganku. Kamu akan tetap menyalahkanku. Rima. Jadi aku iakan saja apa yang kamu tuduhkan. Karena aku juga lelah untuk membela diri. Paling ujung-ujungnya salah lagi. Karena aku memang selalu salah di mata kamu dan di mata ibu kamu. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kalau kamu memang salah, akui saja. Aku tidak suka kamu berbohong. Nah kan? Percuma aku bicara. Karena ujung-ujungnya juga salah. Ujung-ujungnya aku yang tidak dipercaya, yang dianggap seperti penjahat. Rima. Lagi-lagi suara ini meninggi. Jangan teriak-teriak, Mas. Jangan dibentak-bentak karena aku tidak suka. Oke? Aku yang melakukan hal itu terhadap ibu kamu. Puas. Rima, kamu. Kenapa? Kamu mau marah denganku? Silakan, Mas. Karena aku juga sudah lelah dengan semua ini. Lelah kalau harus disalahkan terus. Tidak ada gunanya juga membela dia. Karena tidak akan didengar. Aku iakan saja apa yang kamu tuduhkan. Biar sekalian aku semakin buruk di mata kamu. Kamu benar-benar keterlaluan, Rima. Itu ibu aku dan kamu tidak pantas melakukan hal itu. Terus mau kamu apa sekarang, Mas? Aku mau kamu pergi dari sini. Aku tidak butuh seorang istri yang tidak hormat dengan ibuku. Jadi kamu ingin aku pergi, Mas? Kali ini Rima bertanya. Iya. Aku ingin kamu pergi yang jauh, hingga aku tidak bisa melihat kamu lagi. Aku benar-benar sudah tersulut emosi setelah mendengar apa yang Rima katakan tadi. Ya, aku tidak suka kalau dia kurang ajar dengan ibuku. Kalau itu yang kamu mau, maka aku akan pergi. Aku juga sudah lelah harus hidup bersama laki-laki yang tidak pernah menghargai aku sebagai seorang istri. Berkali-kali menarik nafas, lalu mengeluarkannya dengan kasar. Ya, aku sama sekali tidak pernah menyangka kalau ini semua akan terjadi. Rima sudah keterlaluan dengan ibu kandungku sendiri, dan dia lebih memilih pergi. Berkali-kali menarik nafas, lalu mengeluarkannya dengan kasar. Ya, aku sama sekali tidak pernah menyangka kalau ini semua akan terjadi. Rima sudah keterlaluan dengan ibu kandungku sendiri, dan dia lebih memilih pergi. Aku sebenarnya sangat mencintai Rima, tapi kalau dia tidak menghormati ibuku, untuk apa aku bertahan? Lebih baik aku melepaskannya daripada harus kehilangan ibu. Walaupun berat, tapi memang harus dilakukan. Karena aku tidak suka dengan apa yang Rima lakukan. Aku ingin punya istri dia yang menghargai ibuku. Ya, aku membiarkan Rima pergi. Bahkan aku hanya melihat saat Rima mulai memasukkan bajunya ke dalam koper. Entahlah, aku juga tidak tahu dia akan pergi kemana. Namun untuk sekarang aku benar-benar sudah terlanjur marah dengan Rima. Dan terserahlah dia mau pergi kemana. Rima sekarang berjalan mendekatiku dan menatapku seraya membawa koper. Aku pergi, Mas, ucapnya. Namun kali ini aku dapat mendengar kalau suaranya Rima bergetar. Tidak seperti tadi yang bahkan berani melawan. Menjaga diri kamu baik-baik ya, Mas. Aku harap kamu tidak akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan ini. Karena suatu saat kamu pasti akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Tanya aku. Tidak ada maksud apa-apa. Dan aku tidak akan menjelaskan apa-apa. Aku hanya ingin pergi dan sekali lagi, jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kamu sudah tahu kebenarannya, jangan cari aku. Aku baik-baik saja tanpa kamu, tanpa laki-laki seperti kamu. Rima, aku pergi, Mas. Selamat tinggal. Kamu anak yang baik, anak yang selalu menurut apa yang dikatakan oleh ibunya. Iya, Rima pun pergi dan kali ini aku hanya diam melihat kepergiannya Rima. Sama sekali tidak mengejar dan tidak melakukan apa-apa. Mungkin ini adalah yang terbaik, karena selama ini Rima sama sekali tidak pernah menghargai ibuku. Setelah Rima pergi pun aku langsung masuk ke kamar. Untuk hari ini aku tidak ingin bertemu dengan siapapun. Aku butuh menenangkan diri dan semua yang terjadi ini membuat aku pusing. Brengsek kamu, Bang. Iya, aku tidak tahu saat datang ke rumah Halil malah langsung memukulku. Lagi-lagi aku tidak tahu kenapa dia seperti ini. Gila kamu, Bang. Bodoh kamu.
dan tidak punya hati kamu. Sumpah serapah sudah Halil ucapkan. Lagi-lagi aku tidak tahu kenapa dia bisa semarah ini. Perasaan aku tidak pernah membuat masalah dengannya, tapi dia malah langsung menyerang seperti ini. Kalau aku tidak ingat dosa, mungkin aku sudah bunuh kamu, Bang. Aku tidak sudi punya kakak seperti kamu. Kakak yang brengsek dan sama sekali tidak menghargai perempuan. Maksud kamu apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Aku mencoba bangkit setelah tadi jatuh akibat dipukul Halil. Benar-benar brengsek kamu, Bang. Bahkan kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Kamu jahat, Bang. Bisa-bisanya kamu menyakiti Rima, bahkan mengusirnya. Padahal dia itu istri kamu, Bang. Dia perempuan yang sangat baik. Oh, jadi ini masalah Rima. Namun dari mana Halil tahu kalau Rima telah pergi? Atau Rima yang mengadu dengannya? Satu lagi, ada hal yang berbeda dari Halil. Dia terlihat sangat marah. Bahkan terang-terangan dia membela Rima. Padahal aku yang kakak kandungnya. Benar-benar jahat kamu, Bang. Kenapa kamu menyakiti Rima sih, ha? Tunggu dulu. Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Kenapa kamu membela Rima seperti itu? Atau jangan-jangan Rima mengadu dengan kamu? Dan dari mana kamu tahu kalau Rima pergi dari rumah? Halil malah tersenyum. Tidak penting aku tahu dari mana. Satu lagi, Rima bukan perempuan seperti itu. Dia bukan perempuan yang suka mengadu kalau ada masalah. Tapi sebagai seorang suami, kamu sama sekali tidak punya perasaan. Tega-teganya kamu mengusirnya dengan kesalahan yang sama sekali tidak pernah dia lakukan. Rima telah menyakiti ibu dan membuat ibu terluka. Jadi wajar saja aku memintanya untuk pergi, karena aku tidak akan mau punya istri seseorang yang sama sekali tidak pernah hormat dengan ibuku. Lagi-lagi Halil tersenyum. Terus kamu percaya semua ini, Bang? Kali ini bahkan dia tertawa. Memang dasar bodoh kamu, Bang. Bisa-bisanya kamu percaya dengan hal itu. Tapi Rima sendiri yang mengatakan kalau dia sudah menyakiti ibu. Jadi di sini bukan salah aku. Jelas kamu salah lah, Bang. Sangat salah kamu, Bang. Seharusnya kamu itu mikir, bukan malah langsung pergi begitu saja. Rima seperti itu gara-gara dia lelah terus disalahkan oleh kamu. Makanya dia mengatakan hal seperti itu. Tapi kamu yang tidak peka akan perasaannya. Satu lagi, Bang. Yang harus kamu tahu kalau Rima yang melakukan ini semua, dia tidak akan mungkin mengaku dan pasti akan membela diri. Mana ada maling mengaku. Penjara penuh. Aku hanya diam. Aku mencoba mencerna apa yang Halil katakan. Aku sama sekali tidak menyangka sih. Kalau kamu bisa setega itu, Bang. Kamu telah menyanyiakan perempuan yang sangat baik. Kalau tahu seperti ini, aku tidak akan pernah mau mengalah dengan kamu. Maksud kamu apa? Iya, aku tidak paham atas apa yang Halil katakan. Iya, aku mau mengakui kalau dari dulu aku punya perasaan yang lebih untuk Rima. Tapi aku mengalah karena kamu, Bang. Karena kamu juga cinta dengan Rima. Dan karena aku ingin melihat kalian bahagia, aku mengalah, membiarkan kamu bersama Rima. Karena aku mengira kamu akan membahagiakannya. Jadi Halil punya perasaan yang lebih dengan Rima. Sungguh sih, aku baru tahu akan hal ini. Aku kira Rima akan bahagia dengan kamu. Tapi ternyata sama sekali tidak bahagia. Kamu malah memperlakukannya dengan tidak baik. Bahkan telah tega mengusirnya dari rumah. Di mana hati kamu, Bang? Kenapa kamu bisa sejauh ini? Sampai sejahat ini? Sekarang sepertinya tidak ada salahnya untukku kembali merebut Rima. Karena sepertinya aku lebih bisa membuat Rima bahagia dibandingkan kamu, Bang. Satu lagi. Aku minta dengan kamu, Bang. Untuk kamu jangan pernah menyesal kalau aku mendapatkan hatinya Rima dan kita hidup bahagia. Karena laki-laki brengsek seperti kamu tidak pantas untuk perempuan baik seperti Rima. Lagi-lagi aku hanya bisa diam. Benarkah jika Halil ingin merebut Rima dariku? Maksud kamu apa, ha? Kamu ingin merebut Rima dariku? Walaupun aku marah dengan Rima dan telah memintanya untuk pergi, namun aku juga tidak suka kalau Halil bertanya seperti itu. Aku tidak suka ada laki-laki yang suka dengan Rima. Ya, karena aku merasakan cemburu dan tidak bisa dipungkiri kalau cintaku masih ada untuk Rima. Aku pun baru tahu kalau Halil punya perasaan untuk Rima. Selama ini aku hanya taunya mereka dekat dan hanya sebatas itu saja. Aku pun tahu kalau Rima lebih dulu kenal dengan Halil dibandingkan denganku. Namun aku yang menikahi Rima. Dan itu dapat persetujuan dari Halil. Dia setuju saat aku menikah dengan Rima. Bahkan sangat mendukung dan mengatakan denganku yang selalu menjaga Rima tidak pernah menyakitinya. Namun sekarang semuanya telah terbongkar.
kalau ternyata Halil punya perasaan dengan Rima. Lantas maksudnya apa berkata seperti itu? Apakah dia benar-benar ingin merebut Rima dariku? Jawab aku, Halil. Apa kamu benar-benar mencintai Rima? Hah? Lagi-lagi aku merasa emosi karena aku tidak suka ada orang yang ingin merebut apa yang menjadi milikku, walaupun itu adikku sendiri. Namun Halil malah tertawa. Kenapa kamu kaget, Bang? Atau cemburu, hah? Iya. Aku memang kaget dan aku sangat cemburu akan hal itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.